tujuannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum pada ngopi, Mas. Insyaallah ini persiapan, Mas. Belum semangatnya belum muncul. Coba kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, meskipun jumlahnya sedikit tapi kualitasnya maksimal ya, Masya Allah, barakallah. Banyak ini. Sedikitnya berapa, Mas? Manusia, Mas. Manusia. Banyak manusia. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Habib. Saya mewakili Ketua Sahabat Al-Aqsa Jogja, yaitu Mas Yusuf ya. Saya diamanahi untuk menyampaikan perihal maksud kami silaturahim ke sini. Yang pertama, pada hari ini alhamdulillah kami melaksanakan satu roadshow. Kita keliling ke beberapa masjid-masjid. Sudah berapa masjid, Mas? Sudah beberapa masjid, alhamdulillah. Kemarin ada di Kulon Progo, Gunung Kidul yang belum ya. Gunung Kidul yang belum. Imogiri sudah, alhamdulillah. Temuwuh, Wates, Sonopakis. Nah, alhamdulillah. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang insya Allah akan coba kita rutinkan setiap akhir pekan, akhir bulan. Ini kita agak susah. Pekan terakhir di setiap bulannya, insya Allah. Kemudian pertemuan ini adalah satu upaya kita bagaimana kita berbagi tentang kabar-kabar sebetulnya bukan terkini juga ya, kabar-kabar yang perlu kita sampaikan perihal tentang Masjidil Aqsa. Bagaimana tentang mungkin nanti kaitannya dengan kok judulnya ngopi, Mas, nanti ada apa hubungannya? Ngopo kok ngopi? Ada story di balik ngopi, insyaallah. Baik, itu maksud kami kedatangan ke sini. Insyaallah kami sekedar sharing saja. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita juga dapat amanah untuk mengikuti BMPC. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Mungkin nanti dipandu oleh pemandu kita. Saya teriak baca. Masya Allah. Barakallah, mungkin itu sedikit pengantar. Saya mewakili Ustadz Yusuf. Pengundur diri. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita mau kenalan dulu nih dari yang paling ujung, dari sudut merah 5 kali kau. Dari paling ujung ada Ustadz Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Mas Afif Relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru saja menyampaikan tadi Mas Hasan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah saya ini adalah Mas Zian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah tadi. Terus sebenarnya BMPC itu apa sih, Mas? Kan ini dari alumni BMPC ya. Bisa dijelaskan? Ya, BMPC ya. Jadi alhamdulillah kita dari berbagai perwakilan. Ada Mas Denis dari banyak ini, Mas dari apa? Mewakili Proyu, mewakili trainer, mewakili manusia, mewakili dunia lain, dan Mas Habib dari Jogokarian, dan Mas Zian dari Jakarta adalah Kafilah dari Jakarta, dan saya mewakili Trans Dakwah mengikuti BMPC Baitul Maqdis Peace Camp. Dari judulnya sudah tahu ya, Baitul Maqdis Peace Camp. Jadi itu semacam daurah, semacam kelas ya, kelas singkat tentang segala hal mulai A sampai Z tentang Baitul Maqdis, dan itu dilaksanakan satu pekan yang seharusnya itu dilaksanakan satu semester perkuliahan umumnya. Jadi materi satu semester tentang Baitul Maqdis, mulai mengenai terminologi, mengenai sejarahnya, terus mengenai strategi pembebasan, itu disingkat, diperas, diambil sari-sarinya, dan paparkan selama 5 hari berturut-turut bersama para narasumber
Jadi dari narasumber kita ada Dr. Khalid Al-Waisi. Beliau adalah seorang dokter peneliti tentang Baitul Maqdis dan dari Isra, Direkturnya Direktur Isra. Islamic Jerusalem Research Academy. Jadi ini satu-satunya kampus atau universitas dalam hal ini yang mempelajari tentang Islamic Jerusalem. Islamic Jerusalem ya, harus ada kata Islamicnya ya. Iya, karena kalau Jerusalem itu kan nama buatan Jewish. Zionis. Zionis. Ya, ini Islamic Yahudi. Jerusalem, penelitiannya dari orang Muslim, beliau sendiri seorang Maqdisi dari Palestina, putra dari Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Nah, beliau yang pemrakarsa dari Isra itu. Nah, alhamdulillah kita ketemu ya dengan Dr. Khalid. Kita dipertemukan istilahnya ya. Dan yang paling utama adalah beliau penggemar kopi juga. Mantap. Ya, sehari 5 sampai 6 gelas disikat. Masya Allah. Nanti kita ngobrol lagi soal kopi. Oke, Lanjut siap. Mas. Jadi ini roadshow ini dalam rangka untuk men-share ilmu yang dapat dari sana ya Mas ya. Terus kenapa roadshow ini harus dibarengi dengan ngopi Mas? Iya ya, kenapa harus Kenapa ngopi ya? Kenapa enggak ada story di balik ngeteh ya? enggak nyambung nanti ya. Baik. Ngomongin soal kopi, satu memang Dr. Khalid, direkturnya sendiri pecinta kopi ya. Kalau itu bismillah ya dengan izin Allah. Tapi kalau kita bicara soal ngopi, sebelumnya pengen tahu dulu. Di sini yang suka ngopi siapa aja ya? Boleh tahu? Bisa angkat tangan yang suka ngopi? Saya Mas. 1, 2, 3. Ngopi tugas. Ngopi paste. Ngopi. Yang mau suka ngopi yang mana? 1, 2, 3, 4. Oke, Mbak nggak ada yang ngacung ya biasa. Yang mas-mas yang angkat tangan biasanya kopinya apa? Saset. Kopi saset. Wah ini. Ngopinya di TD Kopi Mas kalau di sini. Di TD Kopi kalau pas buka ya. Baik, kami ada beberapa jenis kopi di sini. Wah, bukan jualan ini, tapi siapa tahu nanti ada yang beruntung ya. Iya, Mas. Ini ada beberapa. Kenapa kita ngomong soal kopi? Yang jelas sejarah ngopi ini adalah sejarah Islam. Runutannya ke sejarah Islam. Beda dengan teh. Kalau teh itu ke China atau Cina, ke Chinese ya. Kalau kopi itu sambungannya ke sejarah Islam. Kenapa? Pada awalnya kopi ini tidak dikenal dengan istilah kopi. Kopi sendiri berasal dari kata kopi ya. Kopi dari kopi yang bolak-balik itu Mas. Nanti nggak habis-habis. Dari mana asal kata kopi? Kohwah. Nah, ini dapat bocorannya kemarin ya Pak di Jogokarian. Alhamdulillah kepanggih malih di sini ya. Baik. Ternyata lebih jauh lagi awalnya bukan disebut dengan kopi tapi dengan istilah kohwah. Yang kemudian kohwah itu disebar oleh orang-orang Arab. Maka satu di antara kopi terbaik di dunia itu jenisnya namanya Arabica. Nah, ini suka ngopi pasti tahu nih, kopi Arabica. Kenapa? Karena para pedagang Arab yang sebenarnya juga adalah para ulama itu menyebarkan diri ke seluruh dunia ini selain membawa ajaran Islam juga membawa kopi sebagai apa? Sebagai kekuatan dalam menjalankan banyak hal dalam agama ini. Maka istilah kohwah dekat dengan istilah kuah. Apa itu kuah? Ya sop ya Mas ya. Tutuh ya. Itu kuah. Belum makan malam Mas ini Mas. Kuah aja. Kuah. Jadi kuah dalam hal ini adalah kekuatan. Maka menarik kalau kita lihat fungsi kopi itu. Jadi ada, saya pernah baca postingan itu menyebutkan bahkan gurunya Syekh Utsaimin itu modelnya bangun jam 1 jam 2 pagi, bangun malam, nyiapin kopi dulu, diletakkan sholat 2 rakaat. Di antara mau sholat tahajud rakaat apa, sholat berikutnya seruput kopi, sholat lagi 2 rakaat, seruput lagi, begitu, supaya untuk jaga kekuatan dia untuk sholat malam. Belum lagi nanti kebudayaan para santri. Tetapi ini bukan kebudayaan yang muncul sejak zaman Rasulullah, bukan. Secara lebih khusus ada seorang santri namanya Khalid yang kemudian dikenal dengan nama Khalidi. Maka nanti kalau orang barat mengenal istilah kopi ini berasal dari seorang yang namanya Kaldi. Itu ada. Kalau Anda ke bandara di luar negeri nanti ada kafe namanya Kaldi. Dia disebut sebagai penemu kopi. Nah, Khalid ini ketika mengembala kambing itu lihat kambingnya jingkrak-jingkrak, joget-joget gitu ya. Energik gitu ya, dinamis.
Dicari, kenapa ini kok kayak gini kambingnya? Apa yang terjadi? Entah apa yang merasuki mereka gitu kan ya. Nggak usah pakai gerakan, tolong ya, tahan ya, tahan. Tangannya. Cukup Beb. Iya, jangan ikut cingkrak-cingkrak kayak kambingnya. Belum ngopi. Nah, kemudian si Khalid tadi melihat bahwa ternyata para kambing itu makan buah kopi bersama dengan bijinya. Oh, jangan-jangan ini yang menjadi penyebabnya. Akhirnya apa? Dicoba diolah. Awalnya mungkin dia dimakan juga buahnya, tapi tidak hanya sampai situ. Akhirnya kemudian direbus. Direbuslah buah itu bersama dengan bijinya dalam waktu yang lama. Nah, maka kalau yang biasanya ngopi, biasanya pesannya modelnya gimana Mas? V60, Aeropress, Vietnam Drip, Tubruk, kopi susu, atau es teh? Oh, neng ke warung kopi pesannya es teh, tuman ya. Oh, yang sopean sasetan. Kalau kata Ustadz kami ya, Ustadz Fatan ya, kopi sasetan itu bikin kayak setan ya. Mohon maaf ya bagi yang suka sasetan. Nah, tapi ini sasetnya meskipun bentuknya saset tapi isinya kopi asli. Ini barusan digiling ini tadi malam ya. Biji barusan digiling. Fresh. Nah, balik lagi ke masalah kopi tadi. Jadi ternyata kopi itulah yang kemudian menjadi penguat atau kekuatan umat Islam saat itu. Bahkan sampai-sampai orang-orang infidel, orang-orang kafir itu menyebutnya sebagai the devil's drink, minuman iblis atau setan. Kenapa? Karena orang Islam minum kopi, kayak nggak ada habisnya tenaganya. Tetapi anehnya ketika orang gereja ada seorang pendeta itu mencicipi kopi, akhirnya apa? Enak tenan jeblo ya. Akhirnya dibaptislah kopi itu, dihalalkanlah kopi itu yang tadinya disebut devil's drink menjadi minuman gereja yang kemudian tersebar di daerah Eropa. Mereka mulai minum kopi banyak dan kemudian mulai muncul kafe-kafe. Maka sebenarnya kafe itu awalnya justru dari umat Islam, orang Arab khususnya. Yang minum kafe berkembang, kemudian orang Amerika pergi ke kafe di sebuah daerah di Italia, merasa sangat terinspirasi oleh itu, akhirnya dia membuat kafe sendiri dengan inspired by Italian cafe di Amerika, tersebar di seluruh dunia sampai sekarang. Padahal pakai kopi kualitas grade 2 atau 3 dan sebagian besar robusta. Kalaupun ada arabica hanya sedikit. Dan kalau ditanya apa minuman kopi favoritnya, jawaban dia aroma Bandung. Yang pernah ke Bandung atau orang Bandung pasti tahu ada kopi khas namanya kopi aroma. Jadi kualitas kopi ini luar biasa kalau kita tahu manfaatnya, sampai pada titik di mana kita harus tahu bahwa proses mengolah kopi itu juga bermacam-macam. Model yang paling revolusioner itu disebut dengan ibrikot. Ini asalnya dari Turki. Ibrik itu menggunakan alat yang seperti papan sini ya. Dia menggunakan semacam kayak apa? Poci ya. Poci yang kemudian dipanaskan langsung di atas api, kopi dimasukkan kemudian diaduk. Tapi ini revolusioner. Kenapa? Karena sebelumnya kopi itu dibuat biji hijau direbus 3 sampai 4 jam. Lama buatnya. Tetapi kemudian orang Turki menemukan cara lain, yaitu apa? Sebelum itu direbus, disangrai dulu bijinya. Jadinya roasted bean seperti ini. Sudah disangrai, kemudian ditumbuk, baru dimasak atau diseduh. Betul. Sehingga yang awalnya 3-4 jam jadi 3-4 menit saja bisa jadi. Selesai. Maka muncul istilah ibrik bakrokov. Nah, menarik tentang bakrokov. Kemarin Mas Zian sempat cerita ya tentang bakrokov, sedikit boleh berbagi lagi? Kalau misalnya dalam bahasa Arab sendiri kan ketika ada bakrokov, kayak itu udah otomatis yang tergambarkan adalah bark atau kilat ya. Oke, jadi ternyata akar katanya bakrokov itu ke istilah barkun yang artinya kilat atau petir. Atau petir gitu ya. Betul Mas Habib? Ya mungkin.
Kalau yang lebih paham bahasa Arab beliau nih, insyaallah. Oke. Mungkin jadi kilat mas, masak kopinya jadi cepet Iya. mas. Nah, di situ Tadinya lah, 3 jam betul, jadi, betul. Masya Allah. Makanya Luar biasa. istilah kilat tadi dipakai dalam istilah menyeduh kopi dengan cara cepat. Yang awalnya 3-4 jam jadi 3-4 menit. Menariknya adalah istilah ibrik dengan kata baroko tadi, bakroh dan kof itu kemudian memiliki akar kata yang sama dengan kata buruk. Apakah buruk itu? Buruk adalah tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau menungganginya? Awalnya dari Kayaknya Masjidil agak Haram. bingung ini mas. Kayaknya Enggak, agak so. bingung. Belum pernah naik buruk soalnya ya. Mereka belum pernah dengar istilah itu. Mungkin ya, atau mungkin sudah dengar tapi masih lihat-lihat benar atau enggak ya. Maka sekali lagi, kalau buruk itu dia punya kecepatan kilat ya. Jadi yang digambarkan kalau kita melihat ke ujung horizon baru lihat udah sampai sana gitu ya. Lihat lagi sampai sana lagi. Saking cepatnya buruk itu. Maka buruk ini menjadi media pengantar Rasulullah SAW menuju Masjidil Aqsa. Ibrik dalam hal ini menjadikan kopi bisa dinikmati secara kilat, yang kemudian bisa saja ini juga jadi akar kata dari istilah dalam bahasa kita yaitu tubruk. Cuman nggak pakai kaf tapi pakai kof ya. Kita sesuaikan. Kopi tubruk mas. Oke, Maksud kopi tubruk. yang Serapan ya insyaallah tadi ya. sedang disiapkan di belakang Bahasa. itu kopi tubruknya. Artinya apa? Nah, story di balik ngopi ini adalah kami berharap bahwa dengan ngopi, dengan kopi dan kopinya tubruk sebagaimana Rasulullah yang dengan buruk bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita dengan kopi tubruk maka mendapatkan kuah, mendapatkan kekuatan untuk apa? Semakin dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Amin. Semakin paham dengan Masjid Al-Aqsa. Semakin terhubung bukan hanya pikiran kita, bukan hanya pengetahuan kita, tetapi juga hati dan jiwa kita. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus terkoneksi dengan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa? Nah, lebih jauh tentang itu insyaallah teman-teman saya dari alumni BMPC ini juga akan berbagi lebih jauh. Karena Dr. Khalid sendiri juga menyampaikan betapa pentingnya umat ini untuk kembali menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliaulah termasuk di antara mereka yang senantiasa mengkonekkan dirinya, bahkan di antara hadis. Nah nanti mungkin Mas bisa apa ya? Yang sahihnya melebihi hadis tentang surat Al-Kahfi. Bahwasanya tiap malamnya Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan 2 surat. 2 surat. Kira-kira apa ini? Nah, ini ada kopi. Mungkin bisa Dapat Dorbes. Ya, Dorbes ini. Ada laptop buat Dorbes silakan. Boleh. Kuis. Yang Kuis tahu ini ya. 2 surat yang wajib yang beliau selalu khatamkan apa saja? Yuk. Setiap malam mas. Saya boleh jawab nggak, Mas? Jangan bilang Al-Fatihah ya. Ini tiap hari 5 kali ya khatam. Yuk, Ada yang tahu? angkat tangan. Pembicara Jangan bergerak. Pembicaranya nanti angkat. Insyaallah, apalagi moderatornya ini. Ada tahu? Ada yang tahu? 2 surah yang biasa beliau khatamkan. Mungkin kalau nggak tahu Googling dulu ya perlu nih. Tadi dibaca. Jangan kasih clue ya. Kasih clue, Mas, kasih clue. Kasih clue. Apa petunjuk? Yang Sepertinya pertama pada bingung nih. kayaknya yang satu sudah pernah dibaca ini tadi ya. Barusan sih. Sudah dibaca ya. Ini masih ada nih benernya. 1 surat, masih 1 surat lagi. Berarti Aku tahu nih. Dapat kopi lumayan. ada yang tahu? Ya maneman lagi mas. Ada kopi Arabica full wash Udah, dari salah satu aja mungkin. Salah satu suratnya. Ngargosari. Insyaallah. Oke, atau mungkin disimpan dulu karena kita juga ada beberapa Ya. poin yang nanti akan kita tambahkan. Oke. Ya. Itu satu kuis disimpan karena ini masih banyak yang harus Saya dibaca. simpan semua ini, Mas. Oke. Oke. Nah, maka seperti yang saya sampaikan tadi ada story balik ngopi. Storynya adalah semakin kita semakin dekat sama Masjid Al-Aqsa. Dengan adanya kopi tubruk yang juga nanti disajikan sambil menikmati kopi, menguatkan diri kita akan semakin dekat dengan Al-Aqsa insyaallah. Oke, Masya Allah. Jadi tadi hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa ya. Terus ini Mas,
sebenarnya Masjid Al-Aqsa itu yang mana sih Mas? Kok kita harus selalu senantiasa mengkonekkan itu? Kopi sejati digiling. Iya. Masih ada Ini belum selesai nih. kalau kopi itu ada yang palsu. Kenapa palsu? Karena kalau teman-teman lihat yang sasetan itu, yang kopi instan itu dibaca komposisinya, nanti tulisannya kopi. Saya pernah baca berapa, ada yang nulisnya 10%. Lainnya apa? Ya perasa, pengawet segala bahan macam. lain. Jadi kalau dibilang kopi itu bukan kopi. Ya, yang sejati ya yang digiling dari biji asli, digiling, diseduh. Nah, jangan-jangan loh ya, jangan-jangan pada nggak tahu nih mana Al-Aqsa yang sejati ini. Nah, itu dia Mas. Al-Aqsanya sasetan ini. Kita masih bingung nih yang mana sih Al-Aqsa itu? Ada yang Kira-kira yang mana ya, guys? Ini ada beberapa objek ya. mana? Kira-kira yang Ada- mana? Oh, itu ada posternya itu. Ini yang bawah. Ada yang setuju yang bawah nih? Angkat tangan yang setuju yang kubah. Yang hitam, angkat tangan, angkat Kubah tangan. hitam, angkat tangan. Satu, Yang dua, tinggi dong, yang tinggi dong. Yakin kan? Tinggi. Satu, Tinggi. dua, tiga. Tiga. Yang hitam ya? Iya, biru. yang hitam. Oh, ada juga sih akunnya. Yang setuju kubah kuning siapa? Yang emas, Nah, yang emas. kuning, kuning. Siapa yang setuju Al-Aqsa itu yang emas? Woi, kok nggak ada? Satu. Siapa? Saya. Oh, ada. Iya. Terus Tidak ada di gambar. ada jawaban lain? Ada? Adakah? Yang tadi kayaknya ada yang nggak milih deh, ada yang nggak angkat tangan nih. Pasti ada jawaban lain ya. Yang perlu dipertanyakan ini. Iya nih, golput. Gimana dong? Ada jawaban lain? Kira-kira yang mana? Ada yang punya jawaban lain. Kita ada. Yang punya jawaban lain angkat Ada tangan. banyak nih Mas ya. Iya, kita Apa aja punya nih? hadiah Kopi. nih. Ada ganci, wih. Kopi kece lagi. nih. Kebanyakan kopi ya. Iya kan ini temanya ngopi mas. Iya iya. Yuk, Ayo, jadi yang biru jawabannya benar atau salah nih Mas Abid? yang Ini kayaknya perlu dicoba dulu ini. Mungkin ini ada satu orang yang maju ini. yang tadi Yang belum jawab mas. Mungkin yang Boleh tunjuk, boleh tunjuk. Mas Abid. yang baju merah. Mohon maaf. Iya, yang lihat ke belakang. betul. Pak, silakan maju karena kayaknya tadi belum angkat tangan ya. Tunjukkan yang mana yang Masjid Al-Aqsa. Boleh Mas, boleh Mas. Silakan maju mas. Silakan maju mas. Yang Nggak ini apa-apa. apa ini atau ini atau di gambar? enggak di situ aja. Kita yang datang. Hmm. Yang baju merah kayaknya cuman yang depan cuman satu ya, Insya Allah. Masih belajar. Ya. Oh jadi masih belajar. Oh, Saya juga iya. masih belajar sih. Jadi peserta ini. Iya. Enggak. Setahu Mas siapa boleh tahu namanya? Riza. Mas Riza ya. Iya. Setahu Mas Riza, kira-kira lah, kira-kira nih ya. Insya Allah jawabannya tidak menentukan nilai IPK, jadi tenang aja. Mana yang orang kenal sebagai Masjid Al-Aqsa? Yang paling dikenal. Yang orang kenal ya mas ya. Iya orang toh? Ya. Iya. Maksudnya kebanyakan orang atau boleh kebanyakan orang Boleh. atau menurut Mas Riza sendiri boleh? kalau yang kebanyakan orang, ya kebanyakan orang yang kenal tuh yang Masjid Kubah Mas. Yang Kubah Mas, Ah, oke. Tetapi, yang- oh, kayaknya ada tetapinya ini. Tetapi kalau saya sih masih belajar ya mas. Tapi mungkin perkiraan sih satu komplek gitu ya. Oh, satu kompleks. Kira-kira ya, kalau misalnya, ini saya belum mengatakan, kalau misalnya menurut Mas Riza ini satu kompleksnya itu batasnya yang mana? Ini? Enggak, Ini? dua masjid itu termasuk satu komplek. Oh ini masuk. Iya mas. Berarti ini batas ini masuk. Terus sampai Ke atas bawah. tuh. Atas ini. Iya. Tuh. Ke atas lagi Mas. Terus Mas. atas ini. Terus. Oh, mentak-mentak. Ke selatan. Ke selatan. Iya, terus ke sini. Terus Tugu Jogja sebelah mananya? Menggok ngiwo, ya pingit. Enggak sampai. Menggok kiri lurus Iya, baik. kelihatan. Oke, ini segini sampai Iya, masuk sini. masuk sini. Iya. Terus. Oke. Kira-kira Mas Alvin? Mas Riza ini luar Terima kasih, biasa. Mas ya. Riza. Gimana Iya, mas sudah jawabannya? jawabannya. Dewan juri? Suruh milih Gimana? kopi. Aku sih. Perlu dapat dulu. Dan juri Aku sih kompetisi. yes. Oke, ternyata jawabannya Adalah. yang kuning. Kasih tahu nggak ya? Betulkah yang kuning?
Ya. Ada yang bilang bukan sih. Masjid yang kuning. Apa Mas? Ini tertarik jawab dia. Oh, yang kuning. Sepakat. Yang kuning, ya betul. Yang biru, ya betul. Yang di arahnya, ya betul. Kayaknya perlu dipencet itu Mas Afif ya. Alhamdulillah Mas Risa menjawab dengan benar. Yuk. Ya. Oke. Ini hadiahnya milih berarti Mas. Iya, tolong Mas Risa satu permintaan yaitu maju ke depan dan memilih. Ini ada Iya. beberapa. Monggo, Mas, kita ada Robusta Lampung. beberapa- Suka ngopi nggak Mas Risa? Oke, suka ngopi jarang ngopi. Nah, ini supaya Ada ganci juga meskipun sih, jarang Mas. bisa ngerasain. Ada Arabica, ada Robusta. Laptopnya jangan terus. gantungan kunci kan. Apalagi ada gantungan kunci. Oh, ini Mas Risa, maju ke depan. Siapa milih satu atau ada maksimal? Mau milih yang mana? Kok kasih Silakan. gitu. Which one? Milih satu. You can choose ya. Nanti dapat stiker. Ini Arabica. Arabica itu secara tes lebih oke, kafeinnya sedang. Robusta kalau bikin melek. Liberica nggak ada. Boleh atau ini. Atau mau Ada milih yang stiker. besar nih yang Kalau- Masya Allah. Oke, plus saya kasih Plus bonus. stiker. Oke, selamat ya Mas Risa ya. Terima kasih. Sama-sama. ya. Nanti bayarnya di belakang Mas, silakan dikasih. Ternyata bayar. Masya Allah. Barakallah fiik. Yang ngomong akeh sing salaman akeh ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Jawabannya ternyata betul sekali, tepat sekali. Masya Allah. Dan Masjidil Aqsa kalau menurut penelitian itu sekitar 14,4 hektar. 14 ternyata luasnya. Luasnya. Jadi termasuk. Nah, ini ada sekarang pertanyaannya ini. Yang atas masjid apa, yang bawah masjid apa? Wah, ini agak bingung lagi nih. Atas itu maksudnya yang Yang kubah kuning, yang kubah Oh, emas. yuk, Kubah angkat emas tangan, ini cepet-cepetan. namanya atau apa? namanya masjid Oh, apa? namanya masjid apa? Al-Aqsa, Mas. Sultanain. Aqsa. Sultanain Mas. Sultanain deket sini Mas. Sultanain. Ada yang tahu? Ini yang akhwat Ada kalau yang mau bisa jawab baca. gimana nih Mas? Ora sudah kuis. Yang lewat jawabnya lewat apa? Kertas. Aduh, Laman. susah juga ya. Gimana dong? Lagi. Jawab Oh, lagi. yang lain. Nah, Mas Kita saya beri habis kesempatan. googling. Ah, ini yang ya, bukan nih, biar salah. habis googling. Yang kubah kuning Iya. apa namanya? Masjid Kuningan. Kebatus Kubatus As-Sakhra. Sakhra. Ada Iya. tulisannya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Pilih. Mohon maaf ini kayaknya Silakan. Saya perlu ngopi kita saya kenapa begini Mas? Perlu ngopi. Mana ini kopinya? clear ini yang kopinya harus di depan. Robusta, itu masih ada Arabica satu. Iya. Pilih Ada mana? dua Mas. Ini recommended. Mau yang melek atau yang mau yang seger? Arabica. Barakallah. Silakan Mas. Oke, Sama stikernya, silakan. Siap. Jadi di dalam Masjidil Oke, Aqsa Selamat karena bisa membaca tulis dengan Ah, baik Masya ya. Allah. Golden ticket. tinggal nanti tiketnya ke sana ya Mas. Masya Allah. Pokoknya lo bayar HP kita suci mau. Baik, menurut beberapa artikel memang ada beberapa nama, termasuk salah satunya Dome of the Rock. Ya, kubah batu ya. Kubah batu tapi kubahnya emas ini Mas. Nanti bisa dijelaskan ya Mas. Bisa diperlihatkan lebih dekat kayaknya ini Mas. Oh, iya, Masya Allah. Ada Dome of the Rock. Nah, Ini ya posisi. Dome of the of the Rock. Rock. Kenapa namanya Dome of the Rock? Karena Itu di dalamnya sama ada dong. Nah, ternyata the rock. di bawah kubah emas itu terdapat satu bongkahan batu yang sangat besar. Kabar-kabarnya sampai berapa dalam ini Mas? Sampai bawahnya rata itu batu ini. Jadi batu ini hanya bagian kecil yang di bawahnya menutupi seluruh permukaan 14,4 hektar itu. Ya, jadi Jadi kayak apa ya? apa istilahnya gunung ya, gunung batuan gitu. Bukan gunung-gunung yang di laut itu apa? Gunung es. Gunung es. Jadi Nah, gunung es. Kelihatannya kecil. Yang tapi kelihatan besar. sedikit tapi yang tertimbun jauh lebih Ya besar. lebih besar. Ini istimewa nggak tahu ini batunya ini? Istimewanya apa? Bisa share juga ini. Kalau misalnya dilihat dari kubah batu, terus ngelindungin batu, itu batunya sebenarnya nggak halus. Ya betul. Jadi prihatinnya adalah ini batu kelihatan udah kepotong-potong ya. Terlihat ya dari tempat teman-teman semua. Kenapa? Karena ketika posisi Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh orang Nasrani setelah perang salib, Setelah perang salib ya, insya Allah. mereka memotong-motong batu ini dijual dijadikan souvenir. Mungkin
kayak jimat itu kali ya Mas ya? Nah itu yang kurang ajarnya seperti itu. Naudzubillah. Padahal sekali lagi ini istimewa loh ini.